turun. Begitupun dari Morp, masihkah mereka mengambil cuma Cera? Nah itu poin yang penting banget karena cuma Cera merupakan kota yang cukup diperebutkan juga. Iya. Tampaknya dari tim Indonesia, tim RRQ Rio mulai terpantau juga sedang turun ke arah lootingan biasa mereka. Asa dan kawan-kawan sedang mencari kendaraan tambahan. Betul sekali, begitupun dari RRQ. Ini scrapping ya. Scrapping biasa WT mereka. Battery auto treatment, Kalau kemudian kata RRQ HDP. mereka kan biasanya kalau nggak ada Nero ngambil ke HDP. Tapi mungkin karena turnamennya baru mulai, mereka nggak mau resiko lah, nggak mau ke HDP ditunggu 3 orang gitu kan. Betul. Apalagi Nerpeko nggak main. Biasanya andalan banget Nerpeko untuk Miramar. Nah, Tetapi kali ini dicadangkan terlebih dahulu mungkin untuk ngasah Chuckles. Karena Chuckles tadi dengan Asa berduet dengan sangat apik flow sampai di hashtag ketiga. Betul dari Takademi. Tidak ada yang mengganggu gugat di daerah Puerto Paraiso nggak sih? ini Puerto atau di atas tuh? Apa di atasnya ya? Ya, tapi kalau kita serang juga dari Takademi ada ping 816, semoga pingnya lancar juga ya. Iya, nge-lag banget. Bad Guy juga ada. Dan Felix nih, tetangga lo Flo. Hah? Felix. Kenapa? Main juga dia ke arah tim Vietnam. Itu Oh. dari Aura ada Jawir. Oke, ada Jawir kali ini ya, dimana tampaknya dari seorang Jaden tidak bermain. Jaden. Ganti nama kah Jaden jadi Jawir? Siapa tuh Jawir? Iya. Kalau dari informasi yang didapat ini adalah pemain lama dari Aura itu, Stachvi. Stakvi ya? Stachvi. Ganti nama jadi Jawir dan HDP. AT yang mengamankan. Berarti ini satu arah sama Aura. Tabrakan kah mereka nanti di arah satu checkpoint? Nah itu, karena dia berdekatan dengan tim Aura, berdekatan dengan tim RRQ Ryu, dan juga kalau dari Indonesia masuk dengan jalurnya tim SG. Dan juga dari tim ya, beberapa tim lainnya sih sebenarnya. Tapi dari Angry Animals team kali ini kita bakal lihat apakah mereka bakal rotasi cepat. Tampaknya yes, mereka bakal harus ada lootingan tambahan sih. Karena HDP dibagi 4 tuh nggak cukup loot ya. Terlalu cukup dan ya memang mereka harus scrapping juga di sekitaran rumah-rumah HDP ataupun gudang-gudang HDP. Tapi kalau ngeliat satu pemainnya sih udah cukup aman banget. 3 first aid, 2 energy drink, 3 energy drink. Tapi lagi-lagi smoke yang sangat amat diperlukan untuk Miramar. Kalau gue interview dari pemain-pemain PMPL kemarin, lo di Miramar bisa chicken itu bawa smoke berapa? Ada yang bawa 7 ternyata, ada yang bawa Iya. 11. Sebaik mungkin lah. Iya, Sebaik mungkin karena smoke itu kalau dilihat game di Miramar kan mobil gampang kelihatan, gampang Betul. dipecahin bannya. Betul. Yang otomatis mereka kalau maju butuh ngetutupin angle shoot lawan. Ya Betul. dengan smoke. Yes, dan circle-nya ternyata lebih mengarah ke kanan di mana Impala nampaknya bakal menjadi tempat yang paling enak tadi Gede Gits. Biasanya ya circle-circle seperti itu di pinggiran-pinggiran tebing gameplaynya. Semua mengamankan sisi-sisi tebing. Betul. Jadi fokusnya ke arah frontline aja, backline mereka nggak terlalu terjaga. Begitupun sudah banyak tim yang menekan ke arah tengah kecuali EAP dan juga Morp. Morp yes, masih cuma Cera Flow. Betul, mereka nggak berpindah kali ini ya. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Aura, AT, RQ, satu area yang sama. Dan mungkin arah rotasi bakal sama. Mau nggak mau ke arah kanan kan. Oke. Kecuali mereka mau sabar, nunggu-nungguan. Tapi kalau tim-tim lain tampaknya masih cukup aman kali ini. Dan sementara kita bakal lihat dari tim SG, satu jalur dengan tim Takademi ya. Takademi. Itu mereka ngambil tempatnya BFD berarti, Takademi. Iya, karena BFD nggak bermain dan flow. Gue setuju kali ini apa yang lo bilang. Kemungkinan besar tim-tim lebih banyak mengambil checkpoint di arah Los Leones untuk checkpoint pertama. Menunggu circle 2 atau circle 3 mungkin bakal berpindah. Tetapi mungkin bakalan chaos sih untuk jalur circle ataupun jalur rotasinya. Ya itu baik lagi sih, karena kan nggak saling kenal nih. Iya. Kalau di ibaratnya liga-liga lokal kita, ya dia lagi. Tim Iya. ini kayak bahkan ya mereka cuma lihat mobil lewat doang. Wah si ini nih kayaknya nih timingnya Iya, nih. kita udah Tapi tahu. kalau di tim luar ya kita kan nggak tahu. Iya, ini masih adaptasi juga di hari pertama ini makin menarik sebenarnya. Dan gue nggak nyangka juga untuk match pertama tadi langsung barbar. Dan ternyata Yuhai yang dipasang bukan Ryzen. Ini yang seperti pernah gue bahas sama Pasta. Yuhai sama Ryzen itu punya gameplay yang sama menurut gue. Punya sense yang sama. Jadi Tipe yang sama lah. Iya, tipe yang sama. Jadi memasang Yuhai, Ryzen antara salah satu. Betul. Mungkin kecuali beda sama Sunhawk ya. Kalau Sunhawk Ya, ada justifikasinya lah untuk menambahin firepower tinggi-tingginya. betul. Karena memang udah close combat itu pasti ketemu di setiap rotasinya. Kemudian juga ini masih match adaptasi juga. Jadi percobaan seperti yang lo bilang, sepertiga match boleh lah ya. Boleh lah. Dan ya wajar sih kalau tim-tim itu mainnya itu 2/3. Ibaratnya duanya serius, satunya itu nyoba-nyoba gitu. Ya, kemudian juga gue mau bahas Skylights Gaming yang beberapa kali mereka sebenarnya memang selalu bermain di utara circle, tetapi
kadang bermanuver ke arah kanan, kadang bermanuver juga di arah selatan circle. Ini yang menjadi menarik bagaimana magic mereka dilakuin di beberapa match sebelumnya di PMPL ID. Betul. Itu gue penasaran sih dengan tim SG. Apa rahasia mereka untuk rotasi dengan segitu PD-nya? Karena kan kalau kita tahu mereka kan bisa muter-muter, muncul di bawah, bisa muncul di kiri. Iya. Pokoknya mana yang kosong tuh ada mereka. Nah, Betul. gimana mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena kalau kita tahu SG, mereka itu dibilang tim yang defensif enggak, dibilang tim yang ofensif juga enggak. Mereka tuh ya menyesuaikan dengan keadaan. Betul sekali, dan Voin juga menurut gue tim yang masih mencari ritme juga. Kadang mereka bagus banget tapi kadang mereka underperform juga. Tapi sekali bagus, mereka bagus banget untuk finishing sampai ke late game. Terutama Debs 2K, ini pemain menjadi catatan untuk buku gue. Pemain sustainable-nya yang paling lama. Kemudian The Xavier, nggak terlalu mengambil resiko untuk mengambil PKD nampaknya. Mereka mengambil Lost Leons untuk mengamankan placement point. Setelah di match pertama tadi, Angel tidak bisa membuktikan kehebatannya. Betul, tapi kita bakal kayak juga tampaknya di Miramar sampai menit ke berapa nih kita? Udah masukin menit-menit Ini mungkin nggak terlalu kelihatan juga. menit 7 lah, ini mungkin menit 7-8 belum ada yang tumbang sih so far ya. 64 player masih utuh juga, berbeda dengan Irangel yang lebih agresif ya. Dan mungkin baik lagi, itu kan banyak hal yang tidak direncanakan, tapi tampaknya kita baru ngomong langsung ada bertemu kali ini antara AAT dan juga tim Aura, ada Jackson dan juga No Mercy bersatu di mana Chisun dan juga Ajwir ya kali ini ya. Yang biasanya kalau gue ngelihat dari Aura, mereka sudah melihat ataupun men-spotlight satu tim, biasanya tabrak sekalian. Itu tim yang menurut gue mereka nggak ada keraguan gitu. Tapi kali ini agak menurunkan sedikit temponya, begitu pun dari JXC yang dimana sebagai scouter ataupun IGL sudah melihat satu tim yang ada di depan, nampaknya nggak ingin mengambil resiko, langsung aja menarik mundur tim mereka dan mengambil satu kompon yang menurut gue cukup oke sih untuk menjadi checkpoint pertama. Ya, rumah panjangnya diambil ya. Yes. Dan mungkin mereka juga khawatir karena cukup banyak tim di bagian atas mereka. Ada SG, ada tim hierarki, ada Yes. juga dari tim Takademi. Dan ternyata Luxi yang mendapatkan seorang Rocky di sisi Reason Kill. So, dari Victim nampaknya bakalan fight 3 versus 4. Dan kembali lagi di CCTV kita, ada RRQ juga yang sudah mendekat ke arah Aura. Berarti ada 3 tim, RRQ, Aura, dan juga AAT yang sudah terspotlight di awal-awal CCTV kita. Betul, ini yang gue bilang dari tim Aura. Mereka tahu bahwa ini jalurnya tim hierarki juga. Jadi mereka nggak mau terlalu terbuka juga. Tapi sedangkan tidak bakal ada tim Victim, nampaknya kedua player mereka tertumbangkan. Ini seperti deja vu juga. Iya. Dimana dari tim BTR Bukit sekarang ini ya. hobi banget untuk motongin tim Victim di Labandita. Oke, dan dari Victim pun dua playernya sudah terambil nyawanya dan dua player lagi nampaknya sulit untuk mengcover dan biarkan begitu saja. Dan 2 elimination point sudah dikoleksi untuk Bigatron Red Alliance. Ini tentunya modal yang cukup apik untuk menambah boosting mereka sampai ke late game. Dan Genfos, the strongman from Victim, akhirnya misteri tertangkap juga oleh Zuxi. Berarti menyisakan Genfos seorang dari Victim. RRQ, Asa mengambil sisi genteng untuk melihat pergerakan dari Aura juga. Tapi dari Aura kita bakal terjawir dan juga JXC tampaknya terus di pressure oleh Asa dan kawan-kawan, membuat mereka kali ini gak bisa terlalu banyak bergerak, hanya di balik beberapa gundukan kali ini. Rumah panjang mereka yang berisikan kendaraan mereka tampaknya dikunci oleh tim RRQ, dan gue gak kaget kalau misalnya RRQ tiba-tiba potongin rumah panjangnya. Iya. Tapi baik lagi, itu mereka butuh info berapa orang ada di situ. Betul sekali, mereka harus mendapatkan info detailnya, jangan sampai mereka menyerang keenakan tetapi lupa akan ada tim-tim yang ingin membackstep mereka juga. Tapi dari Chuckles nggak terlalu memaksakan, masih ingin menambah utility. Iya sih, flow force cuma satu doang yang dipegang. Betul, tapi helm level 3. Oh iya sih, Lengkap banget. balance ya. Tapi kalau gue jadi Chuckles, ada mau tukeran gak nih helm level 3 kasih gue Sama smoke 2 sama granat 1. Iya, mending kayak gini gak sih? Kayak armor kayak cukup lah ya, level 2 buat menahan sedikit ya gempuran. Iya. Tapi first aid menurut gue agak cukup 3 lah ya minimal untuk Miramar. Oh, ini pertanyaan penting Gus. Kalau misalnya lu jadi pro player, mending helm level 3 atau armor level 3? Satu doang boleh pilih. Yang satu lagi level 2. Armor. Armor 3, Gue milih helm armor. 2. Kalau helm kan kayak Kena lo- kepala sakit juga. Enggak, kalau helm, kalau lo nggak terlalu iseng buat ngepick orang, kepala lo mestinya selamat. Tapi kalau badan tertembakan gitu, lo masih bisa yang nahan sedikit damage ataupun health lo nggak terlalu banyak deras gitu darah ketika lo ditembak. Oke, itu poin yang penting juga ya, poin yang penting. Iya. Kalau gue sih, pala gimana pun sakit ketembak. Iya, tapi kalau lo nggak iseng ngeluarin pala lo, Iya, lo mestinya aman sih. apalagi main TPP. Iya. Kalau FPP kan mau nggak mau buka pala kan. Tapi TPP semi hardcore ini mestinya lebih susah nggak sih dibandingkan FPP semi hardcore Flo? Kalau menurut gue lebih susah TPP dibandingin FPP-nya. Karena TPP kayak lo lebih mengumpat-ngumpat, kalau FPP kan lo lebih ngebuka badan gitu. Iya sih, tapi menurut gua beda game sih.
Tergantung ya. Ya tergantung, karena dua-duanya itu punya kondisi yang lebih gampang, ada juga kondisi lebih Plus susah. minus, iya. Tergantung. Karena dua-duanya itu memberikan kesulitan juga kemudahan yang berbeda. Ya di balik kesulitan adanya kemudahan. Betul, ada ya sama-sama ada sulitnya lah. Iya, Dan sama-sama ada dari Smith sudah menyadari pergerakan dari Poundbeat yang masih mengitari coupling dari rumah panjang itu sendiri. Betul, kita bakal lihat Kane juga dari tim SG. Sudah mulai bergerak kali ini, di mana dari Smith dan kawan-kawan punya high ground advantage menghadapi tim Boom andaikan mereka clash. Tapi dari SG tampaknya tidak terlalu prioritasin untuk perang dengan tim Boom, lebih fokus untuk menjaga diri mereka dan mungkin sambil juga menebak pergerakan tim-tim lain dan opsi-opsi mana mereka punya untuk rotasi muter. Ya, ini cukup berjauhan loh masing-masing posisi dari Boom itu sendiri. Dari SG sudah bagus setupnya, apalagi position playernya kayak mencakup semua angle shot. Dan lagi-lagi dari Bigetron Alliance selalu mengambil sisi advantage paling enak. High ground, Luxi dan juga Liquid mengambil sisi atas. Seperti memang biasanya Luxi, sang sniper, sang pemain jarak jauh selalu mengambil sisi paling belakang dan juga tinggi untuk menyantap satu demi satu pemain di sekitarannya. Dan DX nampaknya bakal menjadi sasaran utama mereka, terutama Dutch yang sudah menyadari juga adanya pemain Bigetron Alliance yang sudah mendekat ke arah dia. Betul, kita bakal lihat pertempuran di area junkyard kali ini, di mana dari tim BTR biasanya mengambil bagian bawahnya graveyard ya. Yes. Kali ini sedikit melipir ke bagian atas mengambil pergudangan ataupun bebatuan ya, bebatuan tepat di luar area pergudangannya. Tapi dari Luxi dan kawan-kawan tampaknya perlu berhati-hati juga, terkena headshot tadi di mana dari helm. Luxi berwarna merah setengah langsung. Yes, nampaknya dari seorang Frankie yang coba mendistract pergerakan dari Luxi, begitu pun dari Zuxi adanya reflect yang diarahkan juga, tetapi circle lebih mengarah ke arah sebelah kiri atas yang dimana RRQ dan Aura yang sudah menjadi pusat circle. Betul, ini enak banget bagi tim Aura dan juga tim RRQ. Mungkin tadi mereka sebelum memikirkan ya, opsi mana nih gue harus rotasi. Karena loknya itu lumayan padat lokan mereka. Tapi ternyata zona ke arah mereka dan sekarang malah di bagiannya RRQ banyak bagian kosong di utaranya. Oke, ini menarik sih setup yang dilakuin oleh kedua tim antara The Xavier dan juga Bigetron Alliance. Bigetron Alliance seperti mengepung pergerakan dari The Xavier. Begitu dari The Xavier, satu kompon diisi satu orang. Begitupun dari arah sisi atas, sisi bawahnya juga komplit. Jadi ini kedua tim masih belum tahu siapa yang menang fight ataupun siapa yang bakal disengage untuk melanjut ke circle keempat. Betul, tapi Xavier tampaknya sudah membaca pergerakan dari BTR, akan lempar bom dan Zuxi hampir tertumbangkan oleh bom dari seorang Rabis kali ini. Dan Zuxi tentu harus berhati-hati jangan sampai knock out karena dari sisi dia ada dua player DX langsung depan dia. Yes, Rasengan dan Chidori pun bakalan dikeluarkan oleh Zuxi dan juga Rabis. Ini saling lempar Rasengan dan juga Chidori. Siapakah bakal menang fight antara Fred Granat dilemparkan? Tapi belum ada on point. Fred Granat dilemparkan begitu pun dari Liquid. Nampaknya bakal mendekat juga ke arah Zuxi dan membantu untuk membuang satu Fred Granat. Rabis harus lebih berhati-hati lagi untuk memukul mundur dirinya, menutup di balik jendela, tetapi DX Lamborghini pun begitu dari Dutch tertembak oleh Liquid. Belum ter-take down, masih cukup aman posisi dari seorang Dutch. Betul, dari Dutch lumayan low tapi masih bisa menutup diri dia, yang berarti masih ada kesempatan juga untuk melakukan healing. Frankie cukup jauh di sisi belakang, menurut gue dia udah mulai harus cari flankan sih. Iya. Udah nggak bisa dia nembak dari angle tersebut, dia hanya lock dengan Luxi. Dan sedangkan Luxi bisa nembak ke Frankie, bisa nembak juga ke player-player lainnya, tapi di lain sisi dari GD pun bakal bertemu dengan tim BX kali ini. Dari Onyx pun bertemu dengan tim Takademi kali ini, bukan Takai, tapi Taka doang kali ini. Takademi, betul sekali, dan dua player dari Takademi pun sudah berhasil di take down. Begitupun kita kembali lagi ke arah Bigetron Alliance dan juga The Xavier yang cukup intens fight yang dilakukan di arah selatan circle. Begitupun dari Zuxi belum terlalu melakukan pergerakan yang cukup signifikan. Begitupun dari Liquid masih menelik keadaan dari Frankie itu sendiri. Setup yang sama-sama kokoh dan setup yang sama-sama kekeh untuk tidak berubah dari kedua tim. Betul, ini Frankie gue masih merasa sih, dia udah nggak terlalu efektif. Tadi memang enak untuk nembakin ke arah BTR, tapi dia nggak better mau maju ke depan. Frankie mau nggak mau harus kasih backup juga ke teman-temannya, karena angle dia nggak bisa nembak. Dia nggak bebas ke arah Liquid. Liquid akan coba lempar smoke, tapi sebelum dia bisa lempar smoke akan terkena kali ini granat yang begitu perih. Yuhai juga tertumbangkan. Bahkan sekarang tinggal menyisakan seorang Zuxi, seorang diri menghadapi 4 player dari tim The Xavier. Oke, dan Rabis nampaknya bakal maju begitu saja dan bakal fight lawan Zuxi, tapi Bigetron Alliance pulang dengan 2 Fred Granat dan tembakan dari Rabis mengarah ke Zuxi. Luxi tadi lalu lihat tembakan dari arah mana tuh? Kayak kena bom deh. Kayak karena dari seorang Liquid kena, Yuhai kena. Kayaknya antara Luxi kena splash damage dari bom lalu ketembak, atau memang dia overpick tadi. Atau memang posisi Frankie udah harus ngejaga sisi belakang. Betul, membuat Luxi nggak nggak bergerak, mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, dan Luxi nggak ambil sisi kiri jauh. Yes, dan
No problem, masih match pertama, jadi masih ada kesempatan untuk Red Alliance menambah poin di match-match selanjutnya. Dan circle pun makin mengecil lagi, di mana sisi timur itu padat banget. Ini timur sama selatan sih nampaknya bakal menjadi fight cukup intens beberapa tim. Betul, ini kita bakal lihat dari tim EAP ya, ini Easy Spy, tim yang di game pertama dapetin placement nomor 2. Kali ini akan ada tengah-tengah circle, tapi sebelum kita pindah kita bakal lihat pertempuran di antara dua tim Indonesia. Kali ini dari mana GD cukup terjepit, di belakang mereka ada SG, depan mereka juga ada Void, di mana kita bakal ada Void saling menumbangkan dengan tim SG, Daybot tertumbangkan, Xbox juga tertumbangkan, misalkan 3 player untuk masing-masing tim. Aimbot akan coba lempar smoke juga untuk menyelamatkan dari Xbox yang ada di belakang, tapi apakah dari GD kehilangan satu member mereka di zona kita yang keempat. Oke, dan dari Embot pun apakah ingin mencoba merevive satu rekannya yang sedang ter-take down. Begitupun dari Embot mencoba nge-cut juga pergerakan dari satu pemain dari GD, Satar yang nge-flanking untuk membackstep pemain-pemain dari Void. Begitupun dari Void meretake posisi lagi Xbox sampai masih bisa untuk di-revive kembali. Satar mengokang-ngokang Fred Granat dilemparkan ke arah Embot, bisakah dia? Belum ada Fred Granat yang on point, tapi Fred Granat kedua mereka bakalan dilemparkan juga. Bahkan pun dilontarkan juga untuk nge-reflect ke arah Void, dan Satar masih cukup aman. Bakalan menambah satu player yang bisa di-take down, ternyata Booms yang di-take down oleh Kutil. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari Void sudah menangkap Star, sudah menangkap Boom, tinggal ngicil seorang diri, dapatkah dia mengubah keadaan, dan bomnya hampir menembakkan 2, tapi back lagi hampir, tidak pernah lah cukup karena dari Void masih utuh dengan 4 member mereka. Dari Xbox dengan M249 bakal maju ke depan juga mencari Nicil yang sekarang berlari, mencari cover ke lower ground, tapi dari Kutil bisa menumbangkan Nicil, lebih akan ditembang oleh Blue Zone, tampaknya tidak, dia akan selamat, tapi lagi-lagi Kutil harus berlari keluar di area Blue Zone-nya. Oke, berlari di tengah lapangan, padang gurun yang panas. Kemudian juga tadi nyaris untung ada satu boostingan yang menyelamatkan dia. Itu sedikit darah lagi kalau ditiup sih take down itu. Iya, dari gede tadi sayang banget sih. 2 kali lempar bom, 2 kali hampir numbangin pemain Void. Tapi gue senang sih Void bagaimana setup yang dilakukan. Mereka nggak terlalu terburu-buru untuk mencoba men-take down satu demi satu pemain dari GD. Malah GD tadi Satar pergerakannya terbaca, kemudian juga bisa di-take down cukup mudah, dan setup defense yang luar biasa. Frag Granat pun dimainkan cukup baik tadi oleh Void, dan kembali lagi dari AAT yang nampaknya bakal bertabrakan dengan Void yang tadi cukup selamat dari Genesis. Oh, sampai dapat dari Void terlalu terbuka dari berbagai angle, bahkan dari Aura juga menumbangkan tim Void. AAT mendapatkan tim Void dengan kondisi yang sudah bonyok banget, tapi kita bakal dari tim Onyx juga join the fight, nabrak ke arah AAT, dan tampaknya Onyx menggunakan momentum dari tim Void untuk coba merebut kembali pokok dari tim AAT. Ada pakai main defense yang dilakukan Jobreaky, throwing shoot belum berhasil didapatkan, tapi Jobreaky mendapatkan satu pemain dari AT. Masih ada nyawa yang bisa dihealing terlebih dahulu, tapi satu pemain dari AT nampaknya bakal mengejar pergerakan dari Jobreaky, begitu dari Raffi. Seperempat darah sudah terserap, tapi dia masih bisa healing juga. Di belakang ada tim Talent All Star juga yang ingin membackup dari Onyx, tapi Onyx masih melancarkan serangan ke satu pemain dari AT. Raffi nyaris menumbangkan Demon Vipro. Ya, kita bakal lihat tampak dari Raffi, bahkan sudah bisa menyelamatkan juga teman-temannya, di mana Raffi sedang coba melakukan clearing. Harus berhati-hati karena 2 tim yang dilawan sekaligus, Void dan juga AAT. Dan di belakang mereka juga ada Dream Xavier join the fight, kali ini bakal ngerusuh dari semua angle. Keshi knockout, Raffi knockout. Sekarang Onyx dalam bahaya karena tinggal menyisakan kali ini Jobreaky dari tim Onyx. Oke, mid layeran diam-diam membackstep pergerakan dari keempat tim yang sedang fight dari arah gudang, dan Xavier yang nggak disangka-sangka dan tidak diduga-duga ikut fight untuk menambah poin kill mereka. Nampaknya Frag Granat juga nampaknya bakalan dimasak, tapi di cancel begitu. Masai memaksakan tim-tim lain mau nggak mau mendekat ke arah mereka, tapi sembari mereka masih menjaga posisi dari high groundnya. Dari Aura sudah ada 2 player yang selamat masuk ke lower ground. Ada No Mercy, ada juga Jixi yang kali ini bakal bertahan dari mid lane tertembak ke sisi jauh, di mana ada tim Easy Spy yang menghalangi mereka untuk menjaga posisi pinggir circle-nya. Ya, ini udah cukup bagus emang posisi dari mid layeran untuk mengambil senjata. Yang lebih bagus lagi, dan Taka mencoba spray down dari Voldemort yang sedang melakukan rotasi dan sudah berhasil di grup kembali, tapi Taka terlalu terbuka banget badannya, tapi masih cukup aman di balik-balik gundukan. Tapi mereka harus bermanuver nampaknya ke arah utara, di mana RRQ sudah mengamankan sisi pinggiran circle. Ini Aura dan RRQ mestinya cukup aman sih sampai ke circle ke-6. Betul, tapi dari RRQ kalau lihat ya, kompon mereka kecil banget, dan keluar area mereka cukup terbuka. Mau nggak mau harus ada yang nge-flank keluar, ambil low ground depannya pakai mobil untuk nge-forting ke arah kanan. Terlalu beresiko banget gak sih? Itu mudah banget terspotlight karena space-nya cukup jauh flow untuk ambil spot tersebut. Itu dia, terlalu jauh dan kebuka banget tadi Boom. Ya baik lagi sih resiko pasti. Resiko, tapi kita penasaran juga apakah dari Chuckless menemukan kembali seorang Kenan kali ini di headshot dan tumbangkan. Buat Boom ada celahnya kali ini, tapi pakai enak dia fight di tengah
tengah-tengah zona, megang gedung atau bangunan yang enak banget, punya angle naik ke atas lantai 2-nya. Yes. And menurut gue ini udah posisi chicken sih. Tinggal Kalau mereka bisa nyayur. pertahanin. Oh, baru dibilangin tapi Morph mengambil kesempatan tersebut di mana Cheo terlalu terbuka terlama-lama dari arah genteng. Tapi Moke mencoba mendefense pertahanan dia dari Fred Granat yang dilemparkan ke arah Talon All-Star Midlaren. Bakalan mendobrak begitu saja dari Taka. Yes, 2 versus 1. Kemudian juga dari arah dua pemain jaga sisi kanan, dua pemain jaga sisi kiri, Flo. Oh, tapi lihat dari No Mercy langsung menumbangkan 2 pemain dari tim TA. Kali ini Talent All-Star dan bahaya karena dari tim Aura yang tadi ditekan-tekan oleh mereka. Sekarang ada dalam kondisi 2 lawan 2 di bagian lower ground. Dari Kelshi, dari Jan juga ditumbangkan, misalkan Taka dan juga Midlaren ngepron di bagian open field ya. Tapi tampaknya dari Kelshi, player dinilai oleh seorang No Mercy malah di steal kill-nya kali ini. No Mercy masih di dalam area pos, last man standing dari tim Aura. Yes, walaupun one man standing, tapi masih berharap point placement bisa diamankan begitu saja. Dan ini first aid terakhir yang dia punya. Oh enggak, injecting ternyata. So, dari No Mercy nampaknya nggak banyak terlalu pergerakan. Ingin mencoba backstep dari Taka, tapi No Mercy terketahuan posisinya. Ada yang ngelock, itu Asa ternyata. Betul, tampaknya nggak cuma di kancah lokal, tapi sampai ke internasional ya. Naga Iya. masih lawan Naga. Ini benar-benar fight yang cukup panjang, meskipun dari Easy Spy Peachy membuka Fred Granat untuk dilemparkan ke arah dibalik-balik dari Smoke. Belum on point nampaknya, hanya tembakan-tembakan dari RRQ malah ke arah Talon All-Star. Begitu dari Boom, karena dari seorang Fonbin untuk mengcover seorang Ken 413, di mana ini try hard banget. Begitu dari Poker mencoba mengcover dari arah sisi jauh. Morph Scar L-nya tadi dilontarkan oleh Poker. Betul, ini bakal jadi fight yang cukup penting karena dari Boom merebutkan area pergudangan dari tim Morph, di mana Ezreal dan juga Jacques masih bertahan juga. Ada juga flankan dari sisi jauh yang mulai berdekatan dari seorang Mighty kali ini. Dari Fonbin masih bertiga juga tapi terpisah dengan angle yang cukup jauh. Kali ini akan mereka bisa menahan posisi mereka menghadapi tim Morph yang lebih dekat dan lebih compact. Oke, nampaknya dari Fonbin bakal menjadi palang pintu untuk defense pertahanan dari Morph itu sendiri. Spray down, spekulasi dilakukan juga. Belum ada peluru-peluru panas yang masuk ke badan dari pemain-pemain Morph. Nampaknya mengumpul sedikit untuk berlindung di balik-balik lowongan. Malah Fonbin mendapatkan satu pemain dari Mighty yang tertutup emas. Masih ada Jacques dan juga Ezreal masih mengumpat di balik-balik dinding dan juga di balik tembalnya Smoke. Tapi Jacques mendengar suara step dari Fonbin, tapi Fonbin berhasil menumbangkan dengan UMP close combat-nya. Yap, tinggal Ezreal seorang diri kita bakal lihat dari pergerakan Poker dan kawan-kawan masih coba untuk bertahan merebutkan gudang dari lawannya, tapi coba lihat juga dari masih coba untuk mengacak-acak tim Morph. Saat ini knock demi knock mulai terjadi kali ini. Oke, dan yes, tampaknya bakalan lanjut fight antara Boom Poker juga untuk mencoba merevive satu demi satu pemainnya yang sedang tertumbangkan. Dan ini momentum untuk RRQ nampaknya setup posisi, begitupun mengetahui fight antara Easy Spy dan juga pemain-pemain dari The Xavier. 2 pemain tumbang, 3 pemain tumbang bahkan, dan pemain-pemain dari Easy Spy berhasil mendefense posisi dari rumah panjang mereka. Betul. Easy Spy sudah mengoleksi 4 elimination dan juga bangun lagi 4 pemainnya. Tapi kalau serangan juga tampaknya dari Easy Spy, dari RRQ masih cukup enak kondisinya 4 player kali ini ya. Tapi bakal kayak juga tampaknya dari tim-tim lain masih coba merebut juga space di dalam area HDP. Center zona dipegang oleh tim RRQ yang membuat kali ini tim-tim lain mungkin harus men-takedown RRQ terlebih dahulu. Tapi Easy Spy bisa naik lantai 2, bisa membuka vision mereka lebih luas lagi. Yes, dan juga masih ada kesempatan juga untuk Boom melihat ataupun menelik pergerakan-pergerakan dari RRQ. Menurut gue sih pilihannya adalah ke RRQ, tapi dari The Xavier sudah mendapatkan satu pemainnya, EAP mestinya aman sih mereka di rumah panjang dari HDP. Begitupun dari RRQ memilih untuk fight terlebih dahulu ke arah Boom, yang dimana Boom juga sudah sedikit tertekan dengan Fred Granat yang dilemparkan oleh RRQ. Wah, tapi kita lihat sekarang lemparan granat pun dilontarkan. Tadi Asa hampir takedown, Asa lempar bom gantian. Kenan dan juga Poker dalam posisi yang cukup sulit. Tapi sekarang kita bakal lihat tampaknya dari Asa tertangkap dari bagian high ground. EAP menggunakan high ground advantage mereka untuk menumbangkan lawan-lawannya. Di lain sisi dia bakal ada tim Boom masih terus mencari celah. Tapi mereka terbuka banget dari angle shootnya EAP kali ini. Betul sekali, EAP punya visionnya cukup luas, terutama dari Peachy dan juga Moke yang sudah melihat pergerakan di arah lower ground. Belum ada bergeming, posisi yang enak banget di atas genteng, tetapi memukul mundur dirinya sedikit. Nge-backstep-kah dia dari arah sisi kiri? Belum, ternyata belum. Masih berdiam diri untuk melihat pergerakan dari arah Asa yang lagi-lagi tertangkap oleh seorang Peachy. Betul, tapi kita bakal lihat dari EAP akan coba untuk menekan 2 tim sekaligus, tim RRQ dan juga dari tim Boom. Tapi bedanya tim Boom mau nyebrang kalau mau perang dengan tim RRQ, sedangkan RRQ keluar dari pertahanan pun bisa dibaca oleh EAP.
ini 3 tim tersisa. Kondisi 4 lawan 3. Yang berarti ini bakal sangat berpengaruh dengan zona lemparan terakhir ya kemana. Yes, mungkin berpengaruh banget nanti circle ke-8 akan ada satu tim yang bakal diuntungkan atau nggak ada tim yang mendapatkan circle, jadi mereka Tengah-tengah. tiga-tiganya harus ke tengah-tengah mau nggak mau. Itu paling seru dan paling ideal. Dan ini lagi-lagi tergantung utility yang mereka punya. Setup smoke bakalan dipertaruhkan di sini untuk dibuka sebanyak-banyaknya. Betul. Sebanyak apa utility mereka dan sesiap apa mereka untuk melontarkan utility tersebut. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, menurut gue pribadi sih EAP paling enak ya. Mereka punya high advantage sekaligus bisa ngebuka vision kedua tim. Sedangkan dari RRQ, kalau mereka sampai perang dengan tim Boom, EAP pasti ngambil keuntungan terbesar. Sebaliknya juga sama, kalau tim RRQ perang dengan EAP, ya Boom ngambil keuntungan terbesar. Sebenarnya harus fokus ke salah satu angle sih untuk RRQ, nggak bisa. Tadi kan strateginya adalah 2 di kanan untuk menjaga Boom, 2 di kiri untuk menjaga EAP. Ternyata 2 yang di kanan antara Voldemort dan juga Asa tertangkap terus sama Peachy dari arah sisi genteng. Betul, terlalu gampang di take down mereka. Tapi lihat sekarang Asa, tampaknya dia akan coba ngebuka vision lagi. Dia nggak boleh sampai terlalu overpick sih. Ya, ibaratnya stay low aja. Biarin Boomnya maju, ya maju aja. Tapi dia jangan sampai maju ke arah Boomnya. Karena bakal sangat terbuka dari posisi EAP. Oke, dan masih cukup struggle dari ketiga tim ini bagaimana mereka akan masuk ke dalam circle zone karena circle ke-8 pun sudah berjalan. Beberapa detik lagi adanya Fred Granat juga yang dilemparkan oleh Boom, dan Boom pun nampaknya sudah set up smoke sedari sekarang. Mereka ingin mendapati spot pinggiran-pinggiran dari rumah HDP. Begitu dari RRQ, nggak terlalu terburu-buru, Cangkul sampai bakal ditugaskan untuk menjaga sisi kiri. Meskipun dari Chow lebih bakal fokus ke arah Boom yang sudah masuk terlebih dahulu, dan Voldemort mendapatkan seorang Peachy dari sisi genteng dan masih bisa di-revive juga ternyata oleh Chow. Betul, tampaknya dari tim RRQ sudah membobol pertahanan dari tim EAP. EAP akan harus coba menghalangi tim Boom, nggak boleh 2 tim masuk ke area mereka. Tapi kita lihat serangan dari Austrang Asa menumbangkan kembali pemain dari EAP, trading 1-on-1 situation, tapi keunggulan high ground membuat tim EAP enak banget sih di atap ya. Tapi lihat RRQ ikutan naik juga, ikutan parkour juga naik ke atas atap dan coba membobol pertahanan dari EAP. 1 by 1 mulai di pick off oleh tim RRQ dan juga dari Boom kali ini membuat kondisinya bonyok banget bagi lawannya. Gila, ini momentum yang sangat luar biasa diambil kesempatannya oleh RRQ. Bagaimana mereka tahu harus siapa dulu yang dilawan. Kemudian juga mengambil sisi genteng juga, itu pilihan yang sangat amat bijak dan juga luar biasa. Begitu dari Boom masih cukup tryhard dengan Fokker yang sudah tertunduk lemas tapi masih bisa di-revive juga. Tapi dari EAP masih menyisakan seorang Toy yang cukup struggle, ingin menghabisi Boom dulu kah atau RRQ kah yang masih stay dengan 3 orang. Betul, tampaknya dari EAP tidak berani tadi untuk melawan seorang Kenan yang lagi melakukan revive. Tapi bakalan sekarang tampaknya EAP terus memberikan step, membuat tim Boom tahu bahwa depan mereka juga ada lawan. Dan menurut gua RRQ nggak boleh panik sih. Biar ini 2 tim fight dulu, yang penting mereka punya angle terenak untuk nembak ke arah 2 tim ini. Ini adalah zona terakhir yang berarti mau nggak mau tim harus berlomba ke arah center zonanya. Oke, ini kalau dilihat pergerakannya kayak gini, Boom mau nggak mau harus dobrak dari Toy dulu sih untuk ngamanin hashtag 2. Betul. Ini mau nggak mau harus tahan, tapi menurut gue RRQ pengen enak. Mereka punya high ground advantage. Mereka punya angle yang tinggal one way doang lah nembak kedua tim ini. One way doang lah nembak kedua tim ini. Gak usah cek kiri kanan. Iya, posisi chicken lah ya bisa dibilang untuk RRQ, tinggal menunggu momentum aja. Tetapi Blue Zone nampaknya bakalan menyempit juga ke arah sisi-sisi mereka. Semua pemain begitu dari Toy mencoba dengan membuang satu Fred Granat untuk mencoba mendapatkan 2 pemain dari RRQ, Boom yang sudah mendapatkan spot yang enak, dan bahkan hilang sudah satu Fred Granat oleh Toy. Betul, dan dengan info ini bahwa tinggal 1 player yang tersisa, tim RRQ langsung menyerbu juga ke arah seorang Toy. EAP 3 lawan 1, dan ini dia winner second leader kembali untuk tim dari Indonesia. Kali ini untuk tim RRQ Ryu.